Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya Darius. Hari ini saya akan membuatkan praktek cara pengelolaan basis data transaksi, pelanggan, dan stok produk. Oke, jadi pertama-tama kita akan membuat koneksinya terlebih dahulu. Kita buat saja MySQL. Koneksinya sabar, ternyata saya belum hidup. Oke, ini saya akan membuat new query. Jadi saya akan membuat nama database-nya yaitu database kasir dengan cara menuliskan query create database kasir. Ini kasir ini nama database-nya. Create untuk membuat dan database adalah database. Kita run. Jika sudah, maka kita buka dengan cara use kasir atau use kasir. Jika oke, maka sekarang kita berada di database kasir. Pertama-tama kita akan membuat tabel pelanggan dengan cara dengan cara menggunakan query create table ya. Lalu nama tabelnya yaitu pelanggan. Kita buka kurung, ada pelanggan ID menggunakan tipe data integer. Lalu nama pelanggan. Sabar, di bagian pelanggan ID ini kita akan buat dia sebagai primary key kita dan auto increment. Gunanya auto increment adalah untuk saat ada barisan baru ditambahin, maka pelanggan ID ini akan otomatis terisi. Misal dari 1 terus tambah barisan 2, maka akan terisi otomatis dia menjadi 2 ID-nya. Oke, lanjut ke nama pelanggan. Kita akan menggunakan tipe data varchar yang gunanya adalah untuk memuat teks. Lalu alamat menggunakan tipe data teks. Lalu nomor telepon yang kita akan gunakan varchar karena ada titik, maksudnya tambah 62 ya. Lalu kita run. Ya sudah, maka kita copy saja. Kita akan buat tabel selanjutnya yaitu produk. Lalu di sini buat produk ID. Lalu ada nama produk ya. Bedanya di sini bukan alamat dan nomor telepon, tetapi kita akan menggunakan yang namanya harga dan tipe datanya adalah untuk desimal, bukan untuk tipe datanya desimal. Kenapa desimal? Karena kita ingin nomornya nanti lebih akurat. Karena kalau jika menggunakan float, maka kemungkinan saja ada tambahan value yang tidak jelas. Lalu ada stoknya, menggunakan integer yang memuat nomor saja. Jika sudah, kita run saja. Lalu kita buat tabel selanjutnya, yaitu tabel penjualan. Lalu ada tanggal penjualan. Ini kita hapus dulu. Tanggal penjualan. Yang akan menggunakan tipe data date untuk tanggal. Lalu ada total harga yang menggunakan desimal.
Lalu ada pelanggan ID yang akan kita gunakan sebagai foreign key. Pelanggan ID ini dia akan memanggil dari tabel ini. Nah, kita akan menjadikannya sebagai foreign key agar bisa menghubungkan sesama tabel. Oke. Jadi tipe datanya juga harus sama ya, karena kita dibuat tabel pelanggan ID integer, maka kita buat juga integer di sini. Lalu jangan lupa foreign key-nya, foreign key, lalu buka kurung pelanggan ID. References yang berarti dia memanggil dari tabel mana. Karena kita mau memanggil dari tabel pelanggan, kita salin saja namanya. Lalu buka kurung nama pelanggan ID-nya di tabel pelanggan. Jika sudah, kita coba run. Oke, berarti sudah bisa. Lalu kita akan buat tabel namanya detail penjualan. Lalu ada penjualan ID, karena kita mau menghitung atau melihat detail penjualannya. Jadi kita hubungkan ke tabel penjualan. Integer 11, lalu ada produk ID juga. Yang harus kita ingat itu adalah tipe datanya harus sama sesuai dengan tabel sebelumnya. Ini integer 11, ini juga harus integer 11. Lalu jumlah produk. Lalu kita buat subtotal. Sekarang kita akan buat bagian foreign key-nya. Salin saja dari sini. Paste. Lalu foreign key pertama kita akan buat dari penjualan ID dulu ya. Penjualan ID, tabel penjualan. Lalu kolom ID yang di tabel penjualan. Terus kita koma saja. Kita tambahkan lagi foreign key-nya untuk produk ID. Berarti sini kita buat foreign key produk ID, salin. Nah, salin nama produk tabelnya dan salin kolom. Ya sudah, kita coba run. Oke. Sekarang kita akan menuliskan query untuk menunjukkan seluruh data dari masing-masing tabel dengan cara select, yaitu memilih. Bintang adalah dia akan memanggil semua datanya. Select bintang dari tabel from ada dari, jadi dia select bintang from, berarti dia memanggil data semua dari tabel mana. Kita akan coba dari pelanggan terlebih dahulu. Kita salin. Tidak ada apa-apa karena kita belum memasukkan data. Lalu di tabel produk kan tidak ada apa-apa juga, sama dengan tabel yang lainnya. Lalu kita akan masuk ke bagian insert. Insert gunanya adalah untuk memasukkan data ya. Insert into, dia berarti mau memasukkan data ke tabel mana. Jadi kita mulai dari tabel pelanggan. Kita buat kolom-kolomnya dulu, panggil kolom-kolomnya.
Salin saja dari sini, terus kita hapus bagian sini. Nama-nama kolomnya saja ya. Tipe data tidak usah. Oke, tutup kurung. Lalu kita buat values-nya atau nilainya ya. Values, buka kurung lagi. Bentar, buka kurung lagi. Lalu values-nya misal kita mau namanya adalah sabar. Pelanggan ID hilangkan saja karena udah auto increment. Ini valuenya Andi. Dia alamatnya di Bandung, Jakarta deh. Dan nomornya tidak usah petik, tapi karena kita pakai varchar jadi harus ada petik. Oke. Kita coba affected row 1. Coba kita tunjukkan semua data dari pelanggan. Oke, masuk datanya. Dan benar ya, sesuai dengan kolom-kolomnya, nama, alamat, dan nomor. Dan pelanggan ID sudah otomatis terisi tanpa harus insert into karena auto increment. Oke, lanjut kita akan masukkan data ke produk. Seperti tadi prosedurnya, hanya saja ID tidak usah disalin, hanya nama, harga, dan stok. Lalu value-value-nya atau nilainya kita buat namanya adalah laptop. Lalu harganya tidak usah pakai petik karena nomor ya. Kita buat saja harganya 750. Lalu stoknya ada, tidak usah petik juga karena dia menggunakan INT. Kita buat saja 12. Kita run query-nya, berhasil. Sekarang kita coba select atau panggil nilai. Oke, masuk ya. Kenapa ada titik dan 20 di belakangnya? Karena di desimal kita set 20 di belakangnya. Lalu ini untuk max berapa nomor di depan. Misal saya bisa insert sampai 10 nomor di sini. Itu 1, 2, 6. Berarti 7, 8, 9, 10. Oke, namanya tes saja. Saran. Kita select lagi. Oke. Masih bisa, namun ya ngebug jadi ya. Jadi tidak disarankan jika melewati dari nomor 10 ini karena akan muncul data seperti ini. Oke, kita lanjut ke tabel penjualan. Penjualan sama seperti tadi, salin saja. Untuk ya, untuk pelanggan ID kita salin saja juga ya. Ini ada tanggal penjualannya, kita buat saja current date. Apa arti current date? Adalah current date ya, atau tanggal sekarang lah. Lalu total harga kita buat saja 350 sama seperti tadi. Oke. Lalu pelanggan ID-nya kita buat 1 karena dia akan memanggil dari tabel pelanggan. Jadi ya
Kita buat saja 1 karena kita cuma ada 1 pelanggan. Oke, kita run. Oke, kita coba tunjukkan. Oke, muncul ya. Sesuai. Lalu kita masuk ke bagian detail penjualan. Detailnya kita tidak usah ya, karena udah auto increment. Oke. Penjualan ID-nya kita buat saja 1, lalu produk ID-nya 1, lalu jumlah produknya 1 juga, dan untuk stok totalnya kita buat saja 750. Oke, sama seperti tadi. Kita run lagi, lalu kita tunjukkan data ya. Oke, sudah muncul ya. Sesuai dengan yang kita masukkan. Sekarang kita akan masuk ke contoh query baru, yaitu update atau mengubah data. Misal kita mengupdate pelanggan, update nama tabel, lalu set. Set ini kita mau ubah data di kolom yang mana ya? Misal di kolom nomor telepon, kolom nama saja dah. Kolom nama, terus data yang udah ada di nama pelanggan. Contohnya karena cuma ada Andi, jadi kita set nama pelanggan Andi. Karena dia cuma bisa di set ke sebenarnya tidak usah pakai nama pelanggan Andi ya, cuma karena kita cuma ada 1 tabel, jadi kita buat saja. Jadi kita set ke Andi karena kita mau mengubah nama pelanggan, mengubah tabel pelanggan yang di kolom nama pelanggannya itu Andi. Oke. Lalu kita buat where. Where itu di mana kita mau mengubahnya? Nah, kita buat saja di pelanggan ID 1, titik koma, jangan lupa. Lalu update produk. Salah. Jadi logikanya itu kita mau mengubah tabel pelanggan. Nah, data yang mau kita ubah itu jadi apa? Misal nama pelanggan sebelumnya kan Andi. Kita mau mengubah jadi Sandi. Nah, Sandi ini di mana? Dia akan memanggil dari pelanggan ID nomor 1. Karena Andi di nomor 1 ya. Sebenarnya nggak harus ada Andinya, cuma harus ada ID-nya. Yang benar. Dia akan mengubah nama pelanggan menjadi Sandi di barisan yang pelanggan ID-nya memiliki nomor 1. Kita run. Lalu kita cek lagi. Nah, maka dia akan berubah menjadi Sandi. Coba kalau kita tambahkan data baru, data pelanggan baru ya. Misalnya lalu tabel pelanggan. Kita akan buat namanya menjadi city. Lalu alamatnya di Kiban.
nomor teleponnya. Oke, sebaran. Sekarang ada yang namanya city ya. Nah, misal kita mau mengganti city menjadi Sandi, tapi kita setnya masih di nomor 1. Apa yang akan terjadi? Maka ya nggak terjadi apa-apa, karena pelanggan ID city itu nomor 2 ya. Jadi coba kalau kita set ke nomor 2, lalu ubah namanya menjadi Joko. Kita highlight, run, maka akan berubah. Sekarang kita cek nomor 2, akan berubah menjadi Joko. Oke. Sekarang kita ubah lagi menjadi Andi yang di pelanggan ID 1. Oke, cek lagi. Oke, udah. Kita coba sekarang update produk ya. Kita set harganya. Jangan lupa untuk memastikan bahwa nama kolomnya ada benar ya. Harga menjadi 720.000. Lalu where, kita buat saja produk ID nomor 1. Oke, kita udah lagi. Oke, kita cek. Maka akan diubah menjadi 720. Lalu ubah aja balik. Balik lagi menjadi 750. Oke. Sekarang kita mau select atau join ya. Caranya itu kita select dulu. Ini nama panggilannya penjualan. Lalu PL sebagai pelanggan dan P produk. P itu adalah penjualan dan PL kita buat pelanggan. Jadi from penjualan baru namanya kita mau jadiin apa? Aliasnya ya. Kita buat saja P agar lebih singkat. Join, kita akan join ke tabel pelanggan. Pelanggan ini kita panggil apa? PL on. Itu berarti kita mau hubunginnya lewat mana atau joinnya lewat mana. Lebih gampang itu kita buat saja joinnya bagian ID. Oke, sudah muncul ya. Kita memanggil data penjualan ID, pelanggan ID, tanggal penjualan, dan total harga dari tabel penjualan dan tabel pelanggan dengan cara menghubungkan ID-nya. Ini karena ID-nya sama saja ya, makanya muncul begini. Kalau ID-nya tidak sama, tidak direkomendasikan. Oke, lanjut. Kita akan ke bagian pembuatan trigger ya. Create trigger, lalu nama triggernya yaitu kurangi stok. Prosesnya itu bagaimana? Kita buat saja after atau sesudah. Insert on. After insert on berarti sesudah menginput data di tabel mana? Kita buat saja detail penjualan, nama tabelnya, untuk setiap barisan, for each row. Lalu update produk set stock. Stock sama dengan stock kurang new titik jumlah
produk where produk ID sama dengan new titik produk ID. Logikanya itu bagaimana? Jadi kita akan triggernya itu seperti proses atau transaksi. Jadi kita buat prosesnya itu setelah menginput data pada detail penjualan untuk setiap barisan, maka produk akan di-set stoknya untuk mengurangi ya. Jadi stoknya akan mengurang jumlah produk yang baru. Bukan. Soalnya jika new maka akan ditambah jumlah produknya. Nah, where-nya itu ya seperti join ya atau foreign key. Kita menghubunginya itu lewat produk ID dan produk ID yang udah ada di foreign key. Itulah. Kita run. Expected rows 0. Lalu kita coba insert ya. Insert into. Nah, valuesnya sekarang kita coba cek triggernya apakah bekerja. Jika jumlah produknya 2, kita set di sini, maka kita coba cek stok ya di bagian produk. Oh, oke. Berarti stok yang seharusnya tadi 12 sekarang menjadi 10 karena kita udah menginsert ke detail penjualan. Oke. Detail penjualan ini dia mengambil 2 dari stok si laptop ini karena dia menghubungkan ke produk ID 1 yaitu si laptop. Jadi cara kerja triggernya adalah jika kita menambahkan data ke detail penjualan dengan produk ID yang sama, maka stok di produk ID itu atau di barisan produk ID itu akan dikurangi stoknya. Oke. Lanjut kita ke bagian select nama produk dan stok dari produk. Ini untuk melihat ya select aja ya untuk melihat data tapi kolom yang spesifik. Lalu kita ke tutorial cara mengimport cara mengekspor dan mengimport ya. Oke, sebenarnya tidak di sini ya. Kayaknya harus di refresh dulu. Sebentar saya refresh dulu. Oke, balik lagi setelah kita merefresh ya. Kita cek tadi nama database-nya kasir. Ini kita tinggal dump. Ini kita bisa pilih ya, mengekspor tabel-tabelnya dan data atau hanya tabel-tabel. Saya mau mengekspor data-data dan tabel juga ya. Oke. Simpan, kita simpan di bagian documents. Oke, tinggal tunggu dumpnya selesai.
Jika sudah finish successfully, kita close saja. Lalu kita ingin dump ke tabel misal Laravel ini ya. Kita tinggal execute SQL file. Kita pilih file yang tadi. Nah, start. Close. Oke, ada muncul ya tabel-tabel yang di tabel tadi ya, tabel kasir. Sekarang kita coba cek datanya apakah masih ada dengan cara select bintang from tabel produk. Oke, masih ada datanya. Oke, sekian dari video saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat